Baik, saya akan menjelaskan pertama mengenai protozoa. Dan protozoa ini dibagi menjadi beberapa bagian atau kelas, itu berupa Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Dan secara definisi filum protozoa ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos atau pertama dan zoo berarti hewan. Jadi protozoa ini adalah sebuah hewan invertebrata pertama yang bersel satu. Dan kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Tempat hidup protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Beberapa spesies bersifat parasitik hidup pada organisme inang. Dan protozoa juga mendapatkan makanannya yang paling umum itu menangkap, serta menelan makanan kemudian mengasimilasinya. Dan beberapa spesies juga yang lebih maju, umumnya dia menelan melalui suatu bagian yang berfungsi sebagai mulutnya, atau disebut dengan cytostol. Dan protozoa juga tidak dilengkapi dengan sejenis alat gerak. Mereka bergerak dengan cara memanjangkan selnya, atau disebut dengan pseudopodia. Ciri atau karakteristik protozoa pertama itu bersel satu atau berkoloni. Kemudian yang kedua ada tubuhnya terkadang tidak simetris, bentuk tubuh bilateral, radial atau spherical. Kemudian ada peranan protozoa, yang mana kemudian protozoa hidup sebagai parasit pada manusia, yaitu parasit darah, dan parasit pada saluran pencernaan. Beberapa contoh parasit pada darah yang tertular pada manusia. Kemudian protozoa hidup secara parasit pada hewan peliharaan yang menyebabkan keguguran pada kambing atau domba. Kemudian ada penyakit lain yang disebabkan oleh kehadiran protozoa, seperti entamuba histolytica, yang mana hidup di dalam usus halus manusia, penyebab penyakit disentri. Kemudian ada entamuba gingivalis yang hidup di rongga mulut, dan lain-lain. Kemudian keuntungan dari protozoa pertama itu membantu proses pembusukan sisa makanan manusia, misalnya entamuba coli. Semua protozoa yang hidup di air merupakan makanan insekta, udang, dan lain-lain. Kemudian keuntungan yang lain itu fosil protozoa biasa digunakan untuk petunjuk sejarah bumi, serta fosil foraminifera digunakan untuk petunjuk atau indikator adanya sumber mineral dan minyak. Dan ini adalah salah satu contoh dari protozoa. Ada amuba. Kemudian selanjutnya ada foraminifera besar bentonik. Istilah foram besar diberikan untuk golongan forambentos yang memiliki ukuran relatif besar, jumlah kamar relatif banyak, dan struktur dalam lebih kompleks. Umumnya foram besar banyak dijumpai pada batuan karbonat, khususnya batu gamping terumbu, dan biasanya berasosiasi dengan alga yang menghasilkan CaCO3 untuk cangkang foram itu sendiri. Dan foraminifera besar bentonik dapat dilihat secara sayatan horizontal maupun sayatan vertikal. Sayatan horizontal merupakan sayatan yang melalui periferi dan tegak lurus pada sumbu putaran. Dan sayatan vertikal ialah sayatan yang memotong melalui prodrol sudut dan tegak lurus pada bidang ekuatorial pada sayatan ekuatorial. Dan beginilah penampakan dari foraminifera besar bentonik. Baik, selanjutnya pengenalan foraminifera, yang mana foraminifera adalah amuba protista bersel tunggal. Untuk foraminifera plankton dan bentos sangat sensitif terhadap perubahan ketersediaan makanan serta perubahan lain, contoh perubahan parameter fisik atau salinitas dan suhu. Pada dasarnya foraminifera adalah indikator yang tepat dalam perubahan lingkungan, baik dalam skala lokal maupun global. Dan tubuh terdiri dari gelembung protoplasma dengan pembawa sifat fungsi tubuh untuk respirasi, makan, sekresi, dan reproduksi. Pada protoplasma di dalam cangkang terdapat sebuah bukaan, yaitu apertur yang merupakan tempat keluar masuknya protoplasma, serta cambuk seperti benang, pseudopodia untuk bergerak dan menangkap mangsa. Di dalam foraminifera memiliki cangkang dengan komposisi gantungan
porselin, aglutinin, dan mikrogranula, yang mana terdiri dari satu kamar hingga banyak tersusun secara spiral atau barisan atau baris zigzag. Dan ukuran untuk foraminifera besar itu dimulai dari milimeter hingga mencapai sentimeter. Dan foraminifera hidup dengan keberadaan foram sangat melimpah di seluruh lautan. Terdapat foraminifera yang hidup di dasar laut, yaitu berupa bentonik atau mengapung di permukaan air laut atau plankton. Dan berikut adalah kenampakan dari plankton dan bentos. Dan selanjutnya ada foraminifera plankton. Istilah plankton pertama kali digunakan oleh Victor Hansen pada tahun 1887 dan disempurnakan oleh Haeckel pada tahun 1890. Plankton berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengembara. Secara luas, plankton dianggap sebagai salah satu organisme terpenting di dunia dan menjadi bekal makanan untuk kehidupan akwatik. Bagi kebanyakan makhluk laut, plankton adalah makanan utama. Cangkang foraminifera tersusun dari bahan organik, butiran pasir atau partikel-partikel lain yang terekat menyatu oleh semen atau kristal CaCO3 yang mana tergantung dari spesies tersebut. Ciri yang biasa terdapat pada foraminifera plankton: bentuk tes cenderung bulat atau spherical. Susunan kamar berupa planispiral, tropospiral, dan streptospiral. Komposisi tes umumnya gampingan atau porselin. Memiliki pori-pori atau pantage, memiliki apertur atau tempat keluar masuknya protoplasma, dan memiliki 3 apertur. Yang pertama ada apertur primer yang terbagi menjadi PAI umbilikal ekstraumbilikal, dan PAI ekuatorial. Kemudian yang kedua ada apertur sekunder, dan kemudian yang ketiga ada apertur aksesoris. Dan kegunaan fosil foraminifera untuk plankton umumnya digunakan sebagai untuk menentukan umur relatif batuan yang mengandungnya. Dan foraminifera kecil plankton, di samping jumlah jenisnya sedikit, plankton sangat peka terhadap perubahan kadar garam. Hal ini menyebabkan hidup suatu spesies mempunyai kisaran umur yang pendek, sehingga baik untuk menciri umur untuk hubungan putaran cangkang dengan suhu atau temperatur. Itu menunjukkan cangkang tersebut jika putarannya sinistral atau berlawanan arah jarum jam, itu menunjukkan periode suhu relatif dingin atau air laut lebih dingin. Dan jika arah putaran menjadi dekstral atau searah jarum jam, itu menunjukkan suhu yang relatif hangat. Kemudian bagian-bagian cangkang fosil foraminifera ada sutur, apertur, secondary apertur, kamar atau chamber, dan pantage. Selanjutnya ada foraminifera bentonik. Secara definisi, bentos merupakan semua organisme yang tinggal di dalam atau di dasar laut, dikenal sebagai zona benthic. Foram bentos ini hidup di dekat permukaan laut dari pasang surut di sepanjang tepi kolam sampai ke zona abyssal. Keberadaan foram bentos pada suatu perairan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang berpengaruh biasanya produsen yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan bentos. Susunan kamar pada foraminifera bentonik. Pertama ada monotalamus yang merupakan susunan kamar yang memiliki jumlah satu kamar. Kemudian polythalamus yang merupakan susunan kamar yang memiliki jumlah kamar lebih dari satu. Kemudian ada uniform. Uniform dibagi menjadi uniserial. Uniserial itu adalah satu macam susunan kamar atau sebaris. Kemudian biserial, cangkang yang tersusun 2 baris kamar selang-seling. Kemudian triserial, cangkang yang tersusun 3 baris kamar selang-seling. Kemudian ada biform. Biform itu adalah 2 macam susunan kamar dalam satu cangkang. Contohnya mula-mula biserial, kemudian menjadi uniserial. Kemudian ada triform atau 3 bentuk susunan kamar dalam satu cangkang. Contohnya mula-mula biserial, terputar sedikit, kemudian menjadi uniserial. Dan terakhir ada multiform, susunan kamar lebih dari 3 dalam satu cangkang. Dan susunan kamar ini jarang ditemukan. Dan macam-macam apertur pada foraminifera bentos, itu pertama ada simple apertur, kemudian yang kedua ada supplementary apertur, kemudian yang ketiga ada multiple apertur, dan terakhir ada primary apertur. Dan seperti inilah ini bagian-bagian dari cangkang fosil foraminifera. Dan umumnya kegunaan dari fosil bentos ini untuk membantu dalam studi lingkungan pengendapan atau facies, atau dengan kata lain sebagai penentu lingkungan pengendapan.
Selanjutnya yang terakhir ada aplikasi foraminifera dan memiliki kegunaan. Yang pertama adalah fosil index, yang kedua untuk paleoekologi dan paleobiografi, yang ketiga untuk eksplorasi minyak, dan yang keempat biostratigrafi, yang kelima litostratigrafi, dan keenam paleoklimatologi, dan yang ketujuh untuk fosil batimetri atau kedalaman, serta yang kedelapan untuk fosil horizon atau fosil lapisan, yang kesembilan untuk fosil lingkungan, yang kesepuluh paleoceanografi, dan yang kesebelas untuk paleoenvironment. Dan aplikasi foraminifera plantonik biasanya menggunakan perhitungan zonasi Geo tahun 1969. Dan untuk aplikasi foraminifera bentonik biasanya menggunakan perhitungan dari zonasi Barter 1960. Adalah tampilan dari proses-proses preparasi.